Guys, hari ini kita akan menyusun jurnal penyesuaian untuk perusahaan dagang ya. Nah, untuk menyusun jurnal penyesuaian perusahaan dagang, kita membutuhkan data sumber berupa neraca saldo. Dan ini adalah neraca saldo dari toko Sembako Raya Indah yang akan kita buat jurnal penyesuaiannya. Nah, yang di samping kanan ini adalah soalnya. Ada 6 kejadian yang perlu kita sesuaikan. Berarti ada 6 kejadian yang tidak sesuai dengan data yang ada di neraca saldo ini. Sudah siap ya? Langkah awal untuk membuat jurnal penyesuaian adalah membuat judulnya dulu, Toko Sembako Raya Indah Jurnal Penyesuaian periode 31 Januari 2021. Setelah itu buatlah kolom-kolom seperti ini, kolom untuk tanggal, akun, referensi, debit, dan kredit. Nah, setelah itu kita analisis soalnya, mulai dari soal yang pertama. Berdasarkan stok opnam, persediaan barang dagangan itu dinilai seharga 4 juta. Gunakanlah metode ikhtisar laba rugi. Nah, saya hadirkan kembali neraca saldonya. Kita cek persediaan barang dagang yang ada di neraca saldo, yaitu sebesar 5 juta. Berarti data 5 juta ini salah. Yang benar adalah 4 juta. Berarti 5 juta yang semula ada di posisi debit harus dikeluarkan dengan cara dikreditkan. Nah, persediaan barang dagang yang ada di neraca saldo ini kita anggap sebagai persediaan barang dagang awal yang harus dikeluarkan dengan cara dikreditkan. Maka kita tulis di sini Januari 2021 tanggal 31 karena jurnal penyesuaian itu dibuat di akhir periode. Nah, persediaan barang dagang ini kan di sisi kredit, maka debitnya adalah ikhtisar laba rugi karena diminta menggunakan metode ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba rugi di posisi debit, kreditnya persediaan barang dagang yang awal yaitu sebesar 5 juta. Berarti kita tulis di sini angkanya sebesar 5 juta di posisi debit, kemudian di posisi kredit juga 5 juta. Nah, seperti ini. Ini adalah cara mengeluarkan persediaan barang dagang yang salah. Sekarang kita masukkan persediaan barang dagang yang benar, yaitu sebesar 4 juta rupiah. Maka persediaan barang dagang ini kita debitkan. Nah, persediaan barang dagang akhir, ini adalah akhir. Yang stop opnam kita debitkan dan kreditnya adalah ikhtisar laba rugi. Nah, sekarang angkanya sebesar berapa? Sebesar 4 juta. Kita tulis di sini. Nah, baik debit maupun kredit sama, yaitu 4 juta. Setelah itu kita garis. Garis ini sifatnya hanya membantu saja. Lanjut ke soal nomor 2. Gaji karyawan bulan Januari akan dibayar di bulan Februari sebesar 2 juta. Nah, ini kan periode Januari. Ternyata ada gaji bulan Januari yang baru dibayar di awal Februari. Nah, padahal ini beban bulan Januari, berarti ada beban yang belum dibayar. Berarti utangnya bertambah. Utang bertambah itu ada di posisi kredit. Nah, kita tulis dulu 31, beban bertambah di posisi debit, beban gaji, kreditnya adalah utang gaji karena belum dibayar. Angkanya sama seperti di sini yaitu sebesar 2 juta baik debit maupun kredit. Lanjut ke soal nomor 3, perlengkapan yang tersisa senilai 1 juta rupiah. Nah, untuk menyesuaikan perlengkapan kita harus tahu data perlengkapan yang ada di neraca saldo. Kita hadirkan dulu neraca saldonya, perlengkapan kita cari, nah sebesar 1.500.000. Padahal diminta perlengkapan itu yang tersisa ternyata hanya senilai 1 juta. Padahal di sini 1.500.000 berarti terlalu kebanyakan, harus dikurangi. Dikurangi perlengkapannya sebesar 500.000 agar sesuai dengan yang ada di sini. Maka perlengkapannya dikurangi, perlengkapan dikurangi itu di posisi kredit, debitnya kita gunakan beban perlengkapan. Tanggal 31 debitnya beban perlengkapan, kreditnya perlengkapan. Sebesar berapa? Sebesar yang hilang. Yang hilang tadi 500.000 ya. Nah, 500.000 menempati posisi debit dan kredit. Soal yang keempat, peralatan disusutkan sebesar 10%. Nah, untuk menyusutkan peralatan ini juga kita harus mengetahui data neraca saldo
pada peralatan. Nah, kita lihat peralatan di sini 6 juta. Disusutkan 10% berarti 10% kali 6 juta. Maka hasilnya 600.000. Maka peralatan ini harus dikurangi, tapi bukan peralatannya yang dikurangi, tetapi akumulasi penyusutan peralatan. Nah, berarti pengurangan peralatan ini bertambah. Nah, bertambah di posisi kredit. Debitnya apa? Gunakan akun beban penyusutan peralatan. Kita tulis di sini 31, beban penyusutan peralatan di sisi debit, kreditnya akumulasi penyusutan peralatan. Angkanya sebesar berapa? Sebesar 10% kali 6 juta, yaitu sebesar 600.000. Menempati posisi debit dan kredit. Soal nomor 5, asuransi dibayar pada awal bulan Januari untuk periode 1 tahun. Kita lihat neraca saldonya lagi. Kita cari akun asuransi, tulisannya seperti apa. Oh, ternyata tulisannya di sini, nama akunnya adalah asuransi dibayar di muka, berarti dia golongan harta. Nah, lihat 112. Kalau golongan harta, maka dia disesuaikan menggunakan metode harta. Masih ingat ya, untuk menyesuaikan metode harta kita menggunakan rumus HBHH. Apa itu HBHH? H yang pertama itu adalah golongan harta. Nah, ini asuransi dibayar di muka kan golongan harta. B, di sini adalah debitnya berupa bebannya. Nah, kita tulis debitnya adalah beban asuransi. Kreditnya adalah harta. Nah, ini kan tadi harta. Berarti kreditnya adalah asuransi dibayar di muka. Kita tulis dulu. Nah, sekarang tinggal mikirin angkanya sebesar yang berapa. Nah, kita lihat kode selanjutnya H. Berarti angka yang ada di sini sebesar yang hilang. H di sini maksudnya hilang. Bagaimana cara mencari yang hilang? Lihat, di sini ada berapa? 1.200.000 ya. 1.200.000 kan asuransi dibayar di awal bulan Januari. Nah, sekarang 31 Januari. Berarti baru berjalan 1 bulan. Nah, kita cari yang hilang atau yang sudah terlewati. Yang sudah terlewati itu tadi 1 bulan dibagi 12. 12 dapat dari mana? Nih, dari 1 tahun. 1 tahun kan 12. Kali 1.200.000. 1.200.000 dapat dari sini. Maka hasilnya sebesar 100.000. Nah, kita pindahkan 100.000 ke sini. Baik debit maupun kredit. Nah, begini cara menyesuaikan beban dibayar di muka menggunakan metode harta. Soal terakhir nomor 6, sewa dibayar pada awal bulan Januari untuk periode 1 tahun juga. Nah, kita lihat cek lagi neraca saldonya, kita cari sewa. Sewa. Nah, di bawah sini ternyata tulisannya beban sewa. Nah, kalau di neraca saldo tulisannya beban sewa, berarti dia golongan beban. Maka gunakan jurnal penyesuaiannya menggunakan metode beban. Nah, seperti ini. Metode beban itu BHBB. Ketika menggunakan metode beban, maka debitnya adalah harta. Bentuk harta dari beban sewa. Bentuk harta dari beban sewa itu sewa dibayar di muka. Kita tulis di sini. Sewa dibayar di muka di posisi debit. Kreditnya, nah B ini kreditnya adalah beban. Metode beban, debitnya harta, kreditnya beban. Nah, kreditnya beban sewa, kita tulis di sini. Beban sewa di posisi kredit. Nah, sekarang tinggal nyari angkanya. Sebesar berapa angkanya? Sebesar yang belum dilewati. Ini kan sewa dibayar di awal bulan. Nah, sekarang 31 Januari. Berarti baru berjalan 1 bulan. Padahal dibayar untuk 1 tahun. 1 tahun itu 12 bulan. Berarti yang belum dilewati ada sebesar 11 bulan. Nah, 11 per 12, 11 itu yang belum dilewati ya. 12 itu dapat dari sini 1 tahun, 1 tahun itu 12 bulan, kali 1.200.000. 1.200.000 dapat dari mana? Dapat dari sini, nih dari sini. Dari data yang ada di neraca saldo. Nah, maka akan ketemu 1.100.000. Kita pindahkan.
Nah, seperti ini baik debit maupun kredit sama 1.100.000. Setelah itu jangan lupa dijumlahkan dari atas sampai bawah, hasilnya pasti sama 13.300.000, baik di sisi debit maupun di sisi kredit ini sama. Seperti itu ya guys, sangat mudah ya menyusun jurnal penyesuaian.